Lot setelah puluhan tahun di Sodom, dia menjadi salah satu pemimpin kota. Semacam wali kota atau penasihat daripada wali kota. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, berarti dia dituakan di kota itu. Dengan kata lain, dia punya kedudukan di situ. Persis seperti orang-orang dunia hari ini. Kita semua di zaman ini mengejar kedudukan, suka jadi tamu kehormatan, atau menjadi kehormatannya apa. Semua orang saling kejar-mengejar untuk mendapatkan pengakuan. Tapi apa gunanya? Contohnya Lot. Dia dapat kedudukan duniawi, tapi dia tidak mengejar sukses yang dari Tuhan. Dia tidak mengejar godly success. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Buat apa sih? Buat apa kedudukan dunia jikalau hidup kita tidak berdampak apa-apa? Buat apa cari pengakuan dan kehormatan bagi diri sendiri kalau orang lain bahkan tidak diselamatkan melalui kita? Buat apa kita ini sukses sekali, lalu waktu kita mati, semua orang yang ada di dalam hidup kita itu masuk neraka dan kita tidak berbuat sesuatu, hanya kita yang masuk sorga? Buat apa sih? Lot itu satu-satunya orang benar di Sodom dan Gomora. Bahkan dia nggak bisa selamatkan keluarganya dari kebejatan. Kelihatannya Lot ini tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai saksi Tuhan dan kemenakan Abraham. Padahal dia ini keponakan orang benar loh, bapak iman. Paling tidak kan kecipratan. Tapi dia diam saja tidak berbuat sesuatu. Dia mengejar sukses duniawi. Dapat sih, dia itu pendatang loh. Tetapi orang asing di negeri orang lain, dia bisa mendapat kedudukan wali kota atau penasihat wali kota, duduk di pintu gerbang, dituakan, berarti dia yang turut membuat keputusan dan turut membuat undang-undang di kota itu. Tapi lihat, hidupnya itu nol besar. Besar sih, dia besar di mata orang dunia, tapi nol besar. Karena hidupnya tidak berdampak apa-apa bagi orang lain. Orang lain yang binasa ya binasa, keluarganya sendiri pun tidak bisa dia selamatkan. Lalu bukan hanya itu saja, dia sendiri pun pas-pasan. Dia itu nyerempet, betul-betul sungguh-sungguh hanya barely survive. Dia hanyalah selamat itu, anggaplah untung-untungan. Dia itu nyaris ikut terbakar di Sodom Gomora. Dia nyaris binasa. Kalau saya lihat Lot ini adalah satu contoh hidup yang berakhir gigit jari. Padahal orang ini gede sekali, duduk di pintu gerbang. Abraham aja enggak. Abraham aja tidak mendapat kedudukan setinggi itu di Kanaan. Coba bayangkan. Coba ingat ini ya, ujung hidup kompromi itu apa? Dimulai dengan satu pepatah firman. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan apa yang lebih penting? Keselamatan contohnya. Untuk kehilangan nyawanya. Kita baca sekali lagi, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini bukan menyembah ya, ini cara courtesy atau sopan santun Timur Tengah. Mereka itu hospitality-nya nomor satu. Ya, kalau mungkin di Eropa hospitality keramahan tidak seberapa, tapi orang Indonesia saya kasih contoh, itu dianggap orang-orang yang paling friendly, salah satunya di dunia. Dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah, bukan karena dia tahu mereka malaikat, tapi orang-orang ini kelihatannya orang-orang asing yang berwibawa. Kelihatan seperti orang-orang yang bermoral tinggi. Dan Lot jarang melihat orang begini, makanya dia datang dan sambut mereka dan memberi mereka respect. Ayat 2, serta berkata, Tuan-tuan silakan singgah ke rumah hambamu itu. Lalu dia kasih mereka satu tawaran, ayo tinggal di rumahku. Mereka nggak mau. Kami mau berada di balai kota aja. Lot tahu bibit bebet bobot orang-orang kota Sodom Gomora. Dia berkata, jangan tuan-tuan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Lot tidak mau takut-takuti. Jadi Lot berkata, masuklah ke rumahku saja. Saya buka kok rumah saya. Tinggal di rumah saya satu malam. Saya siapkan makan. Saya siapkan handuk. Saya siapkan air hangat. Dan karena Lot itu baik hati. Coba lihat ya. Pada Lot ini yang sama yang bertengkar dengan Abraham. Tapi dibanding dengan Sodom dan Gomora, dia malaikat. Ya.
Nah, ujung orang yang kompromi, orang yang maksudnya orang yang hidupnya kompromi dengan dosa itu tidak akan terasa ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang lebih rusak dari dia. Dibanding mereka, orang itu Kristen banget. Tapi kalau kita mau membandingkan diri, jangan bandingkan dengan orang-orang dunia. Kita bandingkan dengan orang-orang yang cinta Tuhan, maka kita akan merasa kita berdosa banget. Makanya itu di kitab Pengkhotbah dikatakan begini, di tempat-tempat pesta pora, tidak ada hikmat. Lebih banyak hikmat di rumah perkabungan. Kita jadi mikir arti kehidupan. Kita diingatkan suatu hari, alamat kita sama. Mau naik mobil apa aja, semua kita suatu hari akan diangkat mobil jenazah. Kalau enggak malah celaka. Kita loh, mau punya rumah, gedung segede apapun mencakar langit, ujungnya kita semua itu berada di dalam tanah, dan ada nisannya. Semua kita alamatnya satu, ke bawah. Debu kembali menjadi debu. Jadi kalau kita memang mau membandingkan, supaya hidup kita itu diubahkan, jangan bandingkan dengan orang yang lebih rusak. Bandingkan dengan orang yang lebih benar. Jangan ular, tapi tangga. Ingat ya, mainan anak kecil ular tangga, ular itu yang merosot ke bawah. Dadunya tidak berkawan dengan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, malah turun ke bawah, kalah terbelakang. Harus naik tangga, supaya cepat ke garis finishnya. Banyak orang itu hidup kompromi, karena yang dilihat salah. Lot membandingkan diri dengan Sodom Gomora, ya dia malaikat lah. Tapi kalau dia bandingkan diri dengan Abraham, dia jahat. Hari itu untung dia mendapatkan suatu visitasi ilahi. Tuhan kirim malaikat dalam bentuk wujud manusia. Kadang-kadang Tuhan juga bisa kirimkan hamba-hambanya. Mereka bukan malaikat, tetapi seperti malaikat utusan dalam kehidupan kita. Untuk mengingatkan kita agar kita tidak hidup sia-sia. Tadi sebelum mereka tidur, orang-orang laki nih, di ayat 4 sekali lagi, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, wah bejat semua. Bahkan seluruh kota itu nggak ada yang terkecuali. Tidak ada orang laki atau pria yang tersisa di rumahnya. Jadi itu ribuan datang. Datang mengepung rumah itu, mengepung rumah Lot. Ayat 5 coba lihat. Mereka berseru kepada Lot. Mereka teriak nih, di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Pakai mereka. Manusia jadi objek ya. Pornografi itu menjadikan wanita objek. Lebih jahat lagi, pornografi anak. Anak kecil. Siapa menyesatkan mereka lebih baik dikasih batu kilangan, dicemplungkan ke dalam kali atau lautan. Tuhan gak pernah sekejam itu. Tuhan setegas itu waktu bicara tentang membela anak-anak kecil dan hak mereka. Siapa menyesatkan salah satu dari anak ini, tiada ampun bagi mereka. Tapi ini mereka mau pakai sesama lelaki, ini homoseksual. Dan mereka berkata, keluarkan pria itu, 2 pria itu. Mereka ganteng-ganteng. Ya kan? Mereka malaikat. Mereka itu bermoral. Kelihatan orang moralitas, kelihatan lah ya. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang, memang nggak bisa sih kita menilai satu buku dari halaman depannya saja, harus dibaca kontennya. Tapi kadang-kadang tampak depan juga bisa menjelaskan sesuatu loh. Ada orang-orang tertentu tuh kelihatan memang mereka bukan religius tapi rohani. Ada orang-orang tertentu juga yang kita tahu mereka itu orang-orang yang penuh dengan kualitasnya ada. Bahkan nggak tentu orang tua. Ada juga orang-orang muda yang berbobot hidupnya. Orang-orang seperti itu mengundang hormat. Tetapi orang-orang ini malah nggak menghormati mereka. Keluarkan supaya kami bisa memakai mereka. So we can rape them. Supaya kami bisa memperkosa. Bejat benar. Dan itu semua pria loh, termasuk yang tua-tua. Itu mungkin beberapa yang tua-tua datang sama anaknya. Jadi papa anak sama-sama mau memperkosa lelaki lain. Mungkin grandpa, 3 keturunan, papa sama anaknya. Jadi 3 generasi. Dari opa sampai cucunya juga ikut ke sana. Mau mengepung rumah Lot untuk memakai tamu-tamunya. Ayat 6, lalu keluarlah Lot menemui mereka. Ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Gimanapun juga Lot ini baik ya. Paling tidak, dia itu taat pada peraturan hospitality. Sebuah peraturan tak tertulis yang sudah ada dalam culture kebudayaan mereka. Yaitu kalau ada tamu datang di rumah, tamu itu sudah menjadi tanggung jawab mereka, melebihi mereka menjaga keluarga. Itulah culture atau kebudayaan hospitality Timur Tengah.
Ayat 7. Dan ia berkata, ini Lot ngomong begini. Dan ia berkata, saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat. Tunggu dulu. Saya nggak salah dengar ya. Dan Lot menjawab kerumunan orang-orang yang mengepung rumahnya begini. Dan ia berkata, saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat. Saudara-saudaraku di sini itu artinya my brethren. Itu sebutan untuk saudara seiman. Dari ini aja, ayat 7 aja, saya menyimpulkan bahwa Lot sudah sangat-sangat murtad. Dia kalau dibanding sama orang Sodom Gomora, malaikat. Tapi kalau dibandingkan dari pamannya Abraham, atau dari bagaimana dia dibesarkan oleh angkelnya ini, karena dia itu anak adopsi Abraham, jauh sekali dia sudah mundur dari Tuhan, totalitas bahkan. Tahu nggak? Mungkin sebagian di antara kita sudah jatuh di mata Allah sebelum kita jatuh beneran. Tuhan Yesus ngomong gini kan, di salah satu gereja di kitab Wahyu. Ketahuilah bahwa kamu sudah jatuh. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh, sadarlah. Sebab kamu sudah suam-suam kuku, kamu kehilangan kasih mula-mula. Mungkin gereja Tuhan belum berdosa, tapi mereka sudah meninggalkan Allah. Dosa itu hanya manifestasinya. Semua bermula daripada hati yang mulai menjauhi. Orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Lot ini, dari sini sudah kita lihat bagaimana moralitasnya sudah luntur. Standar moralnya sudah turun. Dia sekarang sudah menyamakan dirinya dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Lebih baik, memang. Lebih baik, iya. Tetapi dia sudah merasa mereka itulah sama. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, my brethren, sebutan untuk saudara seiman. Dan saya yakin Lot has backslidden. Lot sudah mundur dari Tuhan. Cukup parah. Sadari kemunduranmu sebelum engkau jatuh. Orang yang pandai adalah orang yang bangkit sebelum dia jatuh. Dia berkata, ups, aku sudah jauh. Tuhan, tuntunlah aku tidak berani jalan sendiri. Orang yang begitu biasanya akan diluputkan dari kesakitan yang tidak diperlukan dalam hidup ini. Tahu nggak, banyak kejatuhan itu bisa dicegah. Tapi semua itu dimulai dari kompromi. Karena kompromi itu bekerjanya pelan-pelan. Dan dia menurunkan standar moral itu tanpa kita rasakan. Karena dia bekerja melalui cara erosi rohani. Nggak ada orang yang jatuhnya itu langsung semalam. Dia perlahan-lahan. Slow but sure. Pelan tapi pasti. Karena itu, di sini saya lihat bahwa Lot sudah terbiasa dengan hidup kompromi dengan dunia. Kompromi dengan dosa. Kompromi dengan kedagingannya. Dia sudah nggak hidup untuk Tuhan. Dia hanya punya Tuhan. Dia sudah nggak hidup untuk Tuhan. Bukan lagi Tuhan yang pegang setir hidupnya. Tuhan Yesus sudah berada di passenger seat. Tuhan Yesus sudah berada di kursi penumpang. Lu ikut aja sama gua. Berkati aku seperti Santa Claus, aku minta apa? Sudah bukan lagi Tuhan duduk di pengemudi. Bukan lagi Tuhan yang pegang setir dan kendali. Banyak orang itu sudah jatuh, tapi belum ada kesempatan untuk beraksi dalam kejatuhannya. Atau sudah ada dosanya dikit-dikit, tapi belum sampai kelas kakap. Tunggu aja nanti waktunya. Dosa itu akan datang kalau dibuahi. Dan setelah dosa itu menjadi matang, dia berubah menjadi maut. Jangan sampai tunggu maut baru sadar karena terlambat. Kalau mau sadar itu pada waktu telurnya mau menetas, kita tahu itu snake atau ular beludak, cepat diinjak. Kebanyakan kita itu nggak mengerti karena yang namanya kompromi itu memang blinding. Orang kalau sudah mulai kompromi terbiasa dengan jalan-jalan biasa untuk tawar-menawar sama Tuhan. Orang seperti itu lama-lama sudah kebal sama Roh Kudus. Udah kapalan hatinya. Ayat 8, kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Hah? Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Loh. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Aduh. Pertama-tama di ayat 7 tadi dia sebut mereka my brethren atau saudaraku aja sudah cukup shocking atau sudah cukup mengejutkan bagi saya. Ayat 8 itu saya seperti mau terlempar keluar dari kursi sofa ini. Gimana sih?
Saya juga seorang ayah yang punya anak. Ini tamunya di dalam mau di apa-apain sama orang-orang luar. Mereka di luar sana itu ada huru hara. Dia berkata, aku punya 2 orang anak perempuan ya. Ini yang belum pernah dijamah laki-laki karena memang belum menikah. Mereka punya tunangan. Ya, nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Dan Lot punya 2 anak gadis. Perbuatlah kepada mereka, terserah kamu mau apain. Tapi jangan apa-apakan tamuku. Loh kok begitu? Memang hospitality itu perlu. Tapi saya rasa ya, Lot sudah berlebihan. Begini loh, orang yang kompromi itu ya, anehnya apa? Dia akan berlebihan. Dia akan melebihi orang-orang dunia dalam dosanya. Dia, bagaimana saya jelaskan ya? Orang-orang yang terbiasa dengan jalan kompromi, kecil-kecil, tawar-menawar dengan Tuhan, curi-curi. Lihat nanti, ketika orang itu berada di dalam dunia, dalam pekerjaannya, dia yang nipu paling besar. Dia akan melebihi ketegaan orang dunia untuk saling menipu sesamanya. Nanti lihat ya, yang paling sok-sokan adalah anak-anak Tuhan yang setengah-setengah. Di dalam dunia, pergaulan, nanti yang paling pamer adalah orang-orang Kristen, yang Kristen-Kristenan. Tahu nggak? Mendingan nggak pernah jadi anak Tuhan, daripada jadi yang setengahan. Karena nanti, setelah roh jahat diusir dari kita ketika kita terima Yesus, 7 roh lebih jahat akan masuk, jadi total 8. Mendingan punya 1 roh jahat daripada 8 sekalian. Saya nggak ngomong begini, mengiyakan orang-orang yang dibelenggu setan. Tidak. Kalau bisa semua orang seperti saya. Semua orang seperti kami. Setiap orang yang saya temui, saya harapkan mereka seperti kita. Yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh sepenuhnya. Bukan sempurna, saya juga tidak sempurna. Tapi orang-orang yang mengejar kebenarannya. Saya harap Anda seperti saya. Tapi kalau Anda tidak mau seperti kami, atau orang-orang di dunia tidak mau seperti kita, mendingan jangan sekalian. Jalan setengah itu bukan jalan sama sekali. Yesus tidak berkata, akulah jalan separuh-separuh. Akulah jalan setengah-setengah. Dia berkata, akulah jalan, titik. Kebenaran, titik. Hidup, titik. Mau hidup, hidup untuk aku. Mau benar, benar sekalian. Mau jalan, jalan tuntas. Jalan sampai jauh. Apakah terlalu radikal? Terlalu ekstrim? Nggak bisa. Kita nggak bisa terlalu ekstrim dan radikal untuk hal-hal yang benar. Kalau ekstrim dan radikal untuk hal-hal yang konyol nggak perlu. Itu namanya eksentrik. Itu yang nggak perlu. Tapi untuk mengasihi, kita nggak bisa terlalu ekstrim loh. Untuk kudus, kita nggak bisa terlalu menjaga loh, karena lebih gampang untuk jatuh. Untuk kompromi dalam kekudusan mata contohnya. Kalau kita nggak jaga, itu bisa keterusan. Keinginan, itu kalau diterusin, itu nggak ada batasnya. Dan juga nggak ada tanggal kadaluarsanya. Seperti kecanduan, seperti narkoba, diteruskan sakau suatu hari akan mati karena overdosis. Jadi sebenarnya kita itu nggak bisa terlalu radikal sama Tuhan. Karena dunia ini radikal melawan iman kita. Karena godaan itu radikal untuk menjatuhkan. Jadi kita nggak bisa keterlaluan tuh nggak bisa. Saya kalau hal-hal yang bukan prinsip, saya moderat aja. Ya, jadi nggak usah mencari perhatian, caper gitu ya bahasa anak muda. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya di dalam kerohanian yang sesungguhnya, jagalah dengan segala waspada. Kata segala waspada itu kalau perlu, beri nyawa. Kalau perlu, kita berani mati untuk itu. Yusuf itu lari. Dia bukan jogging pelan-pelan atau jalan ketika dia digoda sama istri Potifar. Mungkin karena istri Potifar itu tante-tante. Siapa bilang? Potifar itu adalah asistennya Firaun. Jadi istrinya dia pasti muda. Istrinya dia itu adalah runner up Miss Egypt. Dia adalah juara 2-nya Miss Universe di Mesir. Jadi Yusuf pasti tertarik juga. Mungkin tertarik, saya nggak tahu kan. Nah, kalau nggak gitu dia nggak akan lari terbirit-birit. Dia lari dengan sekencang-kencangnya sampai jubahnya ketinggalan karena ditarik sama si wanita. Jangan jogging kalau lari dari dosa. Dari pergaulan yang salah. Dari sia-sia hidup foya-foya. Jangan jogging, cut off at loss kalau perlu.
cut off di titik rugi. Supaya jangan sampai kita kehilangan nyawa. Buat apa memperoleh dunia kalau yang lebih penting melayang dari kita? Karena itu jangan kompromi ya. Lalu Anda lihat di sana ayat 9, tetapi mereka berkata, "Enyahlah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau jadi hakim atas kita. Who do you think you are? Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Waduh, Lot dalam bahaya. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Ini sudah mulai anarkis. Tetapi ayat 10, kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Kalau menurut saya ayat 10 ini rada supranatural, karena itu kalau Anda tahu ya, kalau sudah huru-hara begitu, stampeding atau orang sudah saling menginjak, itu nggak bisa. Tangan manusia biasa menarik seseorang yang terjepit di tengah. Itu sudah dikepung soalnya. Jadi menurut saya ada tangan yang berkuasa di sini, ini tangan malaikat. Mungkin di ayat 10 Lot mulai menyadari bahwa mereka bukan orang biasa. Ayat 11, dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Ayat 11, tiba-tiba semua orang itu dibutakan. Nah, di sini Lot pasti tahu mereka adalah utusan Allah atau malaikat-malaikatnya. Tapi di ayat 11 saya juga mau menekankan suatu pelajaran berharga. Tahukah Anda bahwa ada beberapa penyakit itu cocok dengan dosa orang yang sedang menderitanya. Karena mereka sudah buta rohani dulu, Tuhan tinggal butakan matanya. Dua malaikat ini hanya melaksanakan kehendak Allah. Physical blindness that follows the spiritual one. Buta jasmani sebagai follow up daripada buta rohani lebih dulu di dalam hati. Tidak semua penyakit dari setan, ada juga yang dari gaya hidup yang kurang baik, kurang sehat, gaya hidup yang salah. Ya. Tapi juga ada penyakit-penyakit yang dari roh jahat. Yang disesuaikan dengan dosa yang orang itu nikmati secara sengaja atau belenggunya. Dan ini salah satu contoh itu di ayat 11 ini. Dan orang-orang itu langsung buta. Lalu ayat 12, kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Ayat 12, di sini sedikit FYI for your information, bahwa malaikat itu tidak maha tahu. Hanya Roh Kudus yang maha tahu. Hanya Allah Bapa, Allah Putra. Lalu kedua orang itu, yang notabene malaikat, berkata kepada Lot, "Siapa kaummu yang ada di sini lagi? You punya kerabat siapa lagi? Siapa lagi yang mau diselamatkan? Menantu atau anak laki-laki atau perempuan? Atau siapa saja deh di kota ini?" Malaikat tidak maha tahu ya. Itulah sebabnya jangan cari malaikat jatuh. Mau tahu tentang masa depan, mau tahu tentang nasib, lalu cari peramal. Malaikat baik aja nggak maha tahu, apalagi malaikat jatuh. Mereka hanya bisa mengutukimu. Kalau mereka memberitahu sesuatu yang pas nanti, itu karena kutukan. Karena engkau memberikan kepercayaan kepada mereka, maka kejadian. Termasuk kalau hal-hal yang baik seperti harta, itu ada harganya. Itu berarti Anda diikat jiwanya untuk ikut mereka. Nanti coba lihat di rumah, tidak akan ada damai sejahtera dan kasih Yesus lagi. Udah susah untuk bisa merenungkan firman. Setan kasih apa saja kepada kita, asal kita mau kehilangan nyawa kita. Jadi jangan percaya malaikat, percayalah Tuhan. Ayat 13 tadi, banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Yang mengeluh adalah Tuhan, yang mengeluh adalah malaikat, lihat Sodom dan Gomora. Yang mengeluh adalah orang-orang benar seperti Lot di sana. Yang mengeluh adalah korban. Tentunya bukan orang pertama yang akan mereka pakai hari itu. Pasti hal ini pernah kejadian sebelumnya. Makanya mereka nafsu lagi untuk mengepung rumah ketika lihat orang baru datang ke kota. Udah ada banyak seruan korban. Jadi jangan jadi anak Tuhan yang menciptakan seruan-seruan keluhan ke sorga ya. Ada beberapa orang-orang begini. Itu orang ya selalu merugikan orang lain. Itu orang ya, keluarga ini ya jahat sekali. Dia selalu membuat keluarga lain menderita. Sekalipun itu bukan dalam bentuk doa, ada keluhan-keluhan di dunia ini, termasuk keluhan dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau mereka diperlakukan tidak adil, keluh kesah mereka akan sampai ke sorga seperti Sodom Gomora. Jangan sampai Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menghukum seseorang karenanya.
Kalau menyelamatkan, Tuhan tidak utus malaikat, Tuhan turun tangan. Tuhan bicara sama Abraham di ayat-ayat sebelumnya, syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora. Tapi untuk menghukum, Tuhan tidak perlu turun tangan sendiri. Cukup celaka sekalipun malaikat yang diutusnya. Jangan sampai jadi orang yang harus Tuhan utus malaikat untuk menghukumnya. Karena banyak keluh kesah dari kehidupan Anda. Kalau memang ada orang seperti itu, cepat bertobat sebelum dihukum oleh Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan kita bukan Allah yang suka menghukum. Tuhan kita adalah Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita bertobat, pasti ada jalan keluar. Ayat 14, keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan. Anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi, sedih ya, lihat ini, ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Nggak dianggap serius sama calon menantunya, ada dua. Mungkin selama ini Lot memang nggak pernah serius. Hihi saja, bercanda terus. Hidupnya hanyalah fun doang. Makanya, kalau sampai suatu hari dia serius, gak ada orang yang percaya sama dia. 3 poin sederhana saya selesai dengan ini. Ujung hidup kompromi seperti apa? Kita lihat perjalanannya. 1, kompromi menurunkan standar moral. Dia pelan-pelan, gak jatuh semalam. 2, kompromi mengorbankan keluarga. Lihat Lot, begitu sama anak perempuannya. Tentunya bukan karena dia gak cinta. Lot sendiri sudah rusak di dalamnya. Ya. Dan jangan lupa ya, addictions, kecanduan adalah masalah keluarga loh. Jangan berkata yang rokok ya saya kok. Urusan apa sama keluargaku? Kena yang ngisap asapnya. Semua bentuk kecanduan dosa, itu masalah the whole family. Meskipun satu yang melakukannya. Contohnya, pelecehan. Ya, abuse. Itu seluruh keluarga menderita. Kompromi itu pasti mengorbankan keluarga. Karena itu kalau Anda bertobat, keluarga Anda yang bahagia. Kalau kita ini berhenti, our family yang di-bless atau diberkati oleh Tuhan. Etik. Yang nomor 3, kompromi itu membutakan mata rohani. Mata kita sendiri dibutakan. Lalu mata orang lain dibutakan terhadap potensi ilahi kita. Pada saat Lot berubah jadi evangelis, dari orang yang hanya hihihaha. Ketika dia berubah jadi penginjil, beritahu sama 2 calon menantunya, ayo. Hahaha. Ya, om bercanda. Atau mungkin sudah panggil papa. Papa. Papa lagi. You're just kidding, right? Orang lain gak bisa lihat lagi potensi ilahinya. Karena ketika kita biasakan diri dengan kompromi, dunia pun akan susah percaya kepada kita. 3 hal ini, jauhi supaya jangan sampai suatu hari kita berakhir gigit jari. Besarlah upahmu dalam ketaatanmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya.